Saya menonton terakhir itu ada video satu orang yang diwawancara dokter Lee, kayak siapa tuh? Richard Lee itu ya. Saya kira perempuan, ternyata laki-laki yang diwawancara itu. Ya, nama Elia itu loh. Aku pengen tanya gini ya, karena aku kan ngelihat video kamu kan, jadi kan selama ini kan aku menganggap bahwa Tuhan Yesus atau Nabi Isa itu adalah sama. Wah, tidak. Hah? Itu hanya anggapan orang yang, maaf dokter, saya harus katakan, saya bertanya ini ya, saya bertanya saya ya. bukan sombong ya, saya bukan sombong, tapi ini mewakili kekristenan sejak purba. Yesus Kristus itu tidak pernah sama dengan Isa. Yesus Kristus, Isa Al-Masih itu berbeda. Islam tidak masalah tentang statement Yesus tidak sama dengan Nabi Isa putra Maryam. Justru misionaris Kristen yang perlu seperti itu. Mereka sering mengutip Nabi Isa putra Maryam di Al-Quran untuk mengkristenkan umat Islam. Mereka kutip ayat-ayat Al-Quran terkait Nabi Isa alaihissalam untuk bernarasi bahwa Isa yang dimaksud di Al-Quran itu adalah Yesus yang ada di Perjanjian Baru. Buktinya bapak-bapak para pendeta ini, mereka mengatakan bahwa Yesus sama dengan Isa putra Maryam di Al-Quran. Jadi, lagi pula dari sudut bahasa. Nah, antara Isa dengan, ingat ya, Yesus itu nama Yunani, Yesus. Nama Ibraninya tuh Yosua. Yosua itu Yesus itu. Tapi hubungan bunyi dari Yosua menjadi Yesus, Yesus menjadi Isa, atau Isa Yasu, itu ada hubungannya. Ya. Karena Yosua itu bisa Hosea, Isaya. Itu menjadi Isa. Sementara kata Al-Masih, itu Al itu kata sandang dalam bahasa Arab. Masih itu sama dengan bahasa Ibrani, Masiah. Yang dalam Yunani menjadi Mesias. Dalam Yunani itu Kristus. Sehingga Yosua, Hamasyah. Ha itu kata sandang bahasa Ibrani. Yosua, Hamasyah itu sama dengan Yesus Kristus sama dengan Isa Al-Masih. Itu sama itu. Yang ini Bambang Nursena loh. Salah satu teolog ternama Kristen di Indonesia. Pasti menyebutnya Yesus, Yesus Kristus. Artinya sama. Bahasa administrasi pemerintahan saya itu bahasa Latin. Pasti menyebut Yesus Kristus. Jadi nama-nama ini lahir karena memang multi bahasa pada saat itu. Tetapi itu varian-varian bahasa yang lazim dipakai. Bahkan kata Isa itu muncul sebelum zaman Islam. Saya kira itu yang perlu dijelaskan, dikelirkan ya, kesalahpahaman itu. Jadi Isa dengan Yesus itu sama saja, pribadi sama saja. Saya tidak suka lihat orang kalau di TikTok itu yang saya prihatinkan. Isa itu Yesus. Yang mengatakan Isa itu Yesus siapa? Di awal saya bilang bahwa pihak Kristen pun sebenarnya ada yang mengakui bahwa Yesus Kristus itu adalah Isa Al-Masih, ya. Makanya mereka menggunakan nama Isa Al-Masih untuk gereja. Banyak gereja-gereja di Indonesia yang menamakan dirinya Gereja Isa Al-Masih. Jadi yang menyamakan Yesus dengan Isa Al-Masih itu siapa? Yang mendirikan gereja ini. Itu yang pertama. Yang kedua, hari raya nasional kenaikan atau kematian Isa Al-Masih aja, itu hari raya Kristen atau hari raya Islam? Kan hari raya Kristen kan? Nah, mereka juga pakai nama kematian Isa Al-Masih, kebangkitan Isa Al-Masih gitu kan. Suruh protes dulu gitu ke pemerintah gitu kalau memang Yesus itu bukan Isa Al-Masih gitu, ya. Nah, terus yang saya akan memberikan bukti lagi bahwa di dalam Bible mereka pun ya, bukan versi yang sekarang ya, versi yang sebelumnya itu juga masih menggunakan kata apa? Isa Al-Masih untuk Yesus. Nah, buktinya apa? Nih. Sekarang kita main buka-bukaan Bible. Nah,
Kalau mereka yang ngomong Isa Al-Masih bukan Yesus itu berarti tadi saya bilang awam gitu ya. Nih. Turun. Nah, di zoom lagi. Tuh. Pada lihat kan? Silsilah Isa Al-Masih. Nah, ini Bible loh nih, Matius loh nih. Tuh. Iya. Ya kan? Iya. Turun dikit. Nah, bukan turun, naik. Oh, stop udah. Ya, di sini bukti. Ini namanya mundur dikit. Nah, ini namanya kitab suci Injil. Udah diam, situ aja. Oke. Nah, ini kan aku menganggap bahwa Tuhan Yesus atau Nabi Isa itu adalah sama. Oh, tidak. Hah? Tapi kenapa manusia selalu berbohong? Karena manusia dikelilingi dengan kenajisan. Bagaimanapun Isa itu tidak mati. Isa itu, Yesus itu bukan Tuhan. Ini itu bukan Tuhan, bukan Allah. Uang berbeda, lahirnya saja berbeda. Isa itu lahir dari mana? Bawah pohon kurma. Kalau yang di mana itu? Kalau yang di teman-teman Muslim. Teman-teman Muslim betul. Bawa pohon kurma. Bawa pohon kurma. Kalau kita kan di kandang domba. Di kandang domba, di Migdal Eder. Allah berfirman bahwa di Quran bahwa Nabi Isa dilahirkan di bawah pohon korma. Di Bible diceritakan Yesus lahir. Ngomong-ngomong yang bilang di kandang domba siapa, Siva? Iya, siapa yang baru mau ngomong itu kok? Siapa yang ngomong kandang domba? Ada nggak ayatnya? Teman Muslim betul. Bawa pohon kurma. Bawa pohon kurma. Kalau kita kan di kandang domba. Di kandang domba, di Migdal Eder. Nggak ada itu. Di Palungan. Maksudnya bukan di kandang domba. Iya, yang di kandang domba itu nggak ada itu tulisannya itu. Nggak ada tulisan kandang domba tuh, nggak ada tulisannya. Palungan. Di Palungan, maaf salah. Hanya karena disebutkan atau diceritakan bahwa bayi Yesus diletakkan di atas palungan, dianggapnya lahirnya di kandang domba, gitu kan? Nah, terus visualisasinya juga kalau ada drama atau ada film, ceritanya di kandang domba, bahkan ada yang di gua, gitu kan? Terus kalau yang di Bible sendiri malah dikatakan karena tidak mendapatkan tempat di rumah penginapan. Nah, Lukas 2 ayat 7. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anak yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di Yerusalem, di Migdal Eder itu, di Bethlehem itu, mana ada pohon kurma? Mampus lo. Lu pikir gue percaya sama omongan lu? Gitu loh. Jadi ngapain kita nyawa-nyawakan itu tuh kadang terlalu semangat menggembor-gemborkan semangat teologis, tapi mengabaikan sejarah. Itu iman yang mati. Tidak ada pohon korma di zaman Bunda Maria, di zaman Maryam, di zaman Yesus dilahirkan. Tenang dulu, ini dari The Guardian. Ilmuwan Israel berhasil menghidupkan biji pohon korma yang berasal dari 2000 tahun yang lalu, di zaman Yesus masih hidup. Kurma pernah tumbuh di Yerusalem pada zaman Yesus Kristus, pada zaman Bunda Maria. Ini merujuk ke Kristianitube, channelnya orang Kristen. Mari kita dengarkan. Ilmuwan menghidupkan kembali pohon kurma Yudea yang misterius dari era Alkitab. Bahkan di zaman Alkitab, mereka digunakan sebagai obat untuk bisul dan berbagai jenis penyakit. Mereka disebutkan dalam Alkitab beberapa kali. Tapi tidak hanya itu, mereka juga merupakan simbol kerajaan Yudea. Mereka menemukan koin kuno dengan pohon palem dicap pada koin. Apa yang terjadi dengan pohon kurma Yudea yang asli? Apa yang terjadi dengan pohon kurma yang kita baca di dalam Alkitab? Ada dua teori, mengapa dan kapan pohon Yudea punah. Yang pertama berasal dari tahun 70 Masehi.
Bangsa Romawi menghancurkan kuil dan pohon-pohon Yudea, sejak itu mereka punah. Teori kedua adalah bahwa mereka bertahan sampai abad ke-14. Beberapa waktu di sekitar periode Mamluk, perubahan iklim di wilayah ini dan mereka mati. Pada tahun 60-an, selama penggalian di Masada, para arkeolog menemukan sebuah guci kuno. Di dalam guci itu ada biji-biji kurma kuno. Mereka melakukan penanggalan radiokarbon pada biji-biji tersebut. Menurut penanggalan radiokarbon, benih tersebut berumur sekitar 2000 tahun. Mereka telah menunggu 2000 tahun untuk bertunas. Itu benar-benar biji kurma kuno yang sudah tua. Apa yang mereka lakukan dengan biji-bijian tersebut? Mereka membawanya ke Universitas Bar Ilan, ke ruang penyimpanan, tempat mereka disimpan selama 40 tahun sampai tahun 2005. Ketika Dr. Elaine Soloway mengambil beberapa dari benih itu, berkecambah dan coba tebak, satu benih tumbuh. Elia Miron mengatakan bahwa Yesus dan Isa berbeda, tidak sama. Tetapi pernyataannya ini dibantah oleh pendeta Kristen sendiri. Mereka mengatakan bahwa Isa dan Yesus sama. Kemudian Elia Miron mengatakan Yesus lahir di kandang domba. Tadi sudah dibuktikan di ayat Bibelnya juga tidak ada kata kandang domba di kelahiran Yesus. Yang ada adalah Yesus dibaringkan di palungan, bukan di kandang domba. Tidak ada kata kandang domba. Kemudian telah dibuktikan tadi bahwa kurma tumbuh di daerah Israel, di daerah Yerusalem pada zaman Bunda Maria. Itu dibuktikan oleh penelitian dari ilmuwan Israel sendiri.